Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku bakal ngajarin kalian bagaimana cara menyelesaikan soal tentang beban terpusat. Berikut videonya. Sebelum kita menyelesaikan soalnya, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat keseimbangan. Yang pertama, sigma V sama dengan 0. Artinya, penjumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal itu sama dengan 0. Yang kedua, sigma H sama dengan 0. Artinya, penjumlahan gaya-gaya dalam arah horizontal itu harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, sigma M sama dengan 0, yaitu penjumlahan momen-momen harus sama dengan 0. Nah, apa itu momen? Momen adalah hasil kali gaya dengan jarak. Nah, ini penting ya. Di sini kalian harus mengingat arah gaya supaya kalian tahu nilainya itu positif atau negatif. Nah, ini dia soalnya. Langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita menghitung reaksi tumpuannya, yaitu kita menghitung si RA dan si RB. Di sini kita namakan tumpuan sendinya yaitu titik A dan tumpuan roll kita namakan titik B. Yang pertama kita mencari sigma MB sama dengan 0, artinya yaitu penjumlahan momen terhadap titik B itu harus sama dengan 0. Kita mulai dari gaya si RA, dimana ketika RA ini menuju ke titik B seperti ini. Nah, dia itu arahnya searah dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia itu bernilai positif seperti ini. Kemudian dia melewati si L1 dan L2. Lalu di sini ada P, dimana ketika P kita arahkan dia ke titik B seperti ini, maka arahnya itu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia bernilai negatif. Dan juga ketika P diarahkan ke titik B, dia itu melewati L2. Setelah kita mendapatkan momen-momennya, langsung saja masukkan angkanya seperti ini. Lalu diselesaikan seperti ini sampai dapat nilai dari si RA-nya. Di sini kita dapat nilai RA-nya yaitu 2 ton. Sama halnya dengan mencari RA, untuk mencari RB di sini kita gunakan sigma MA sama dengan 0, yaitu penjumlahan momen terhadap titik A itu harus sama dengan 0. Kita mulai di sini dari si RB. Ketika RB menuju ke titik A, maka arah perputarannya itu yaitu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia bernilai negatif dan dia melewati L1 dan L2 seperti ini. Kemudian P kita arahkan dia ke titik A seperti ini. Dapat kita lihat bahwasannya arah perputarannya yaitu searah dengan arah perputaran jarum jam, sehingga bernilai positif seperti ini. Lalu dia melewati L1 nih. Setelah kita mendapatkan momen-momennya, langsung saja masukkan angka-angkanya seperti ini. Lalu diselesaikan seperti ini sehingga didapat hasil dari si RB-nya seperti ini. Di sini kita mendapatkan hasil RB-nya yaitu 2 ton. Lalu di sini kita akan mengontrolnya dengan menggunakan sigma V sama dengan 0, yaitu penjumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal harus sama dengan 0. Di soal ada gaya vertikal berupa RA, yaitu gayanya itu ke atas sehingga dia bernilai positif. Kemudian ada RB, gayanya ke atas, dia bernilai positif. Dan ada P yang arahnya itu ke bawah sehingga nilainya negatif seperti ini. Setelah kita mendapatkan semua gaya-gaya dalam arah vertikal, kita masukkan angkanya seperti ini. Dan jika dijumlahkan itu sama dengan 0 seperti ini. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, selanjutnya kita akan menghitung gaya lintang. Oh ya, di sini ada diagram gaya lintangnya
seperti ini. Nah, diagram gaya lintang ini menunjukkan besarnya gaya-gaya geser yang bekerja di sepanjang batang yang mendapatkan beban. Nah, cara menghitungnya, di sini ada DA. DA itu sama dengan RA. Dia ada posisinya di sini. Nah, RA sama dengan 2 ton dan itu arahnya ke atas. Dari 0 tarik panah ke atas seperti ini. Kemudian untuk mencari DP sama dengan RA dikurang P, di mana P ini arahnya itu ke bawah. Jadi 2 ton yang gayanya ke atas, kemudian dia lurus seperti ini karena di sini tidak ada bekerja beban atau gayanya. Kemudian dia ke bawah sebesar 4 ton seperti ini, sehingga didapat hasilnya min 2 ton. Min 2 ton itu dari 0 ke bawah seperti ini. Kemudian dia lurus lagi dikarenakan di sini tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian dia naik lagi sebesar 2 ton karena di sini ada RB yang besarnya 2 ton. Hitung reaksi tumpuan sudah, hitung gaya lintang sudah. Sekarang kita akan menghitung momennya. Nah, ini yang pertama kita tinjau dari titik A. Di sini ada RA sama dengan 2 ton, di mana D ini didapatkan dari hasil kita menghitung reaksi tumpuan tadi. Kemudian sini ada MA, ada MP, dan ada MB. MA sama dengan 0. Kenapa MA sama dengan 0? Karena di MA ini dia itu mempunyai gaya, tapi dia tidak mempunyai jarak. Di sini gayanya 2 ton, sedangkan jaraknya itu 0. 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, setiap angka yang dikalikan sama 0 itu hasilnya tetaplah 0. Oke, lanjut. Kemudian kita cari MP. Nah, jadi di MP ini kita arahkan gaya yang ada di titik A itu menuju ke si P. Jadi di sini ada gaya si RA, kita arahkan dia ke P seperti ini. Nah, dia melewati L1, kemudian arah perputarannya yaitu searah dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia bernilai positif. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya sehingga didapatlah hasilnya yaitu 4 ton meter. Kemudian untuk mencari si MB itu kita arahkan gaya-gaya yang ada di titik A itu kita arahkan semua ke titik B ini. Seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada RA. RA kita arahkan dia ke B, mari. Seperti ini. Dia melewati L1 dan L2. Kemudian arah perputarannya yaitu searah dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia bernilai positif. Seperti ini. Kemudian gaya selanjutnya yaitu ada P. P kita arahkan ke titik B seperti ini. Nah, dia melewati L2, kemudian arahnya itu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia bernilai negatif seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, kemudian kita jumlahkan, kita kalikan, kita kurangkan. Dapatlah hasilnya MB itu sama dengan 0. Nah, di sini selain juga bisa ditinjau dari titik A, kita juga bisa tinjau dari titik B. Tapi menurutku pribadi sih aku lebih mudah menghitungnya jika ditinjau dari titik A. Oh ya, ini ada diagram momennya. Apa sih diagram momen itu? Jadi diagram momen itu adalah diagram yang menunjukkan besarnya momen yang bekerja di sepanjang batang. Diagram momen ini memudahkan kita supaya kita tahu di mana momen terbesar yang terjadi pada batang. Jadi ini dia gambar lengkap dari diagramnya. Di sini ada diagram gaya lintang ini. Kemudian ada diagram momen. Dan di sini juga ada diagram gaya normal. Di sini semua gaya-gayanya itu disatukan semua dalam satu diagram seperti ini. Nah, kenapa pada diagram gaya normal ini kosong, tidak ada gambarnya? Karena di soal tidak ada gaya dalam arah horizontal. Ingat ya, gaya normal itu gaya yang garis kerjanya berimpit atau sejajar dengan sumbu batangnya. Di soal ini memang tidak ada gaya normalnya atau tidak ada gaya yang
garis kerjanya itu berimpit dengan sumbu batangnya. Makanya untuk diagram geonormal itu kosong. Begitulah cara kita menyelesaikan soal beban terpusat. Kenapa di sini aku ngejelasin soal yang sangat sederhana? Ayo, kenapa? Jawabannya, karena aku ingin kalian lebih mudah memahami konsepnya. Yang pada kenyataannya bisa saja kita mendapatkan sebuah soal dengan menggunakan 2 beban terpusat atau bahkan lebih. Nah, maka dari itu, jika kalian sudah memahami konsep atau bagaimana proses mencari soal beban terpusat dengan 1 beban terpusat saja, aku yakin dengan 2 beban terpusat atau bahkan lebih, kalian akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Oke guys, cukup di sini videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.